Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita mulai kajian kita mendapat ganjaran dari makanan yang ke-8. Yang pertama kita lihat surat Al-Baqarah, ayat yang ke-57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa dhallalna, dan kami naungi alaikum atas kalian al-ghamama, awan. Kami naungi kalian dengan awan, atau kami naungkan awan atas kalian. Wa anzalna, dan kami turunkan alaikum kepada kalian al-manna wassalwa, mana dan salwa. Nanti kita bahas ya, makanan apa itu mana dan salwa. Kulu, kalian makanlah min thayyibati, dari barang-barang yang baik, ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kalian, kami karuniakan kepada kalian sebagai rezeki. Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka menzalimi kami. Mereka tidak bisa menzalimi kami, kami Allah mungkin. Walakin, akan tetapi, kanu, adalah mereka anfusahum, terhadap diri mereka sendiri, yadzlimun, mereka zalim. Mereka tidak menzalimi Allah, tapi menzalimi diri mereka sendiri, menzalimi awake dhewe. Salah satu nikmat yang dianugerahkan Allah kepada Bani Israel adalah naungan awan yang menaungi kemana saja mereka melakukan perjalanan di padang pasir yang panas itu. Jadi awan ini melaku melu Bani Israel itu wow, jalan gitu ya, sama Nabi Musa ya. Terus awane melu melaku rono melu rono kayak dari payung gitu loh. Jadi kayak payung menaung-naung dari sinar terik panas matahari. Itu yang pertama ya. Sekarang selain ghamam tadi, kemudian wa anzalna alaikumul manna wassalwa, manna dan salwa. Qatadah menerangkan bahwa manna itu turun kepada Bani Israel di kampung halaman mereka sebagaimana guguran salju, gitu. Warnanya lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu. Itu minuman, mannan itu minuman. Tujuannya cairan, gitu. Cairan putih, lebih putih ini bang susu, warnanya ya. Tapi rasanya lebih legi ini bang madu. Nah itu. Turun dari terbit fajar sampai terbitnya matahari. Pagi-pagi ini turun antara terbit fajar, subuh ini ya, sampai terbit matahari. Habisnya waktu subuh. Itu turunnya pada waktu itu untuk minum, minuman Bani Israel. Orang mengambil manna sesuai kebutuhan pokoknya hari itu. Bila dia menyimpannya, maka manna menjadi rusak, membusuk. Jika sengaja gitu, disimpan sesuai rusak, rasa dulu nanti lagi gitu. Ya cukup untuk hari itu saja. Ya sesok kamu nih, besok ada lagi. Setiap hari ke-6 orang Bani Israel mengambil manna untuk kebutuhan pokoknya selama 2 hari. Karena hari ke-7 adalah hari raya, hari Sabtu itu ya, untuk beribadah, tidak untuk mencari nafkah penghidupan. Jadi kalau hari Jumat gitu
ambilnya agak banyak minggu Sabtu kalau Ahad, karena hari Sabtu nggak ngambil. Nah nanti hari berikutnya diambil untuk 1 hari saja, satu dino juga minggu sedino untuk minum minuman yang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, ya, diminum untuk minuman. Lah makanannya apa? Makanannya salwa nanti, ya. Salwa adalah bulir yang sudah dalam keadaan matang, terpanggang atau terbakar, siap dikonsumsi. Jadi ayam bakar apa nih? Ayam bakar mau bulir panggang, bulir panggang mau dorong, panggang mau nopo itu, jadi jangan makan. Subhanallah, luar biasa ya. Minumnya kayak madu, makannya daging panggang. Nah, mana dan salwa adalah makanan terbaik. Tetapi Bani Israel justru meminta jenis makanan lainnya seperti sayur mayur, ketimun, bawang putih, bawang merah, macam-macam ya. Nanti kita lihat di surat Al-Baqarah ya, bisa dicek di surat Al-Baqarah ayat yang ke 61. Uriha wa adasiha wa basoliha itu kan ini. Lanas buru atau amin wahidin. Faktu rabbaka yudri selana min mantum bidung ardi min baqliha, bakal itu sayur, kisaiha, timun, wafumiha wa adasiha, basoliha, bawang putih, bawang merah, bawang putih, acang-acas dan bawang merah. Itu kelakuan Bani Israil. Jadi kan benar banget ya. Itu kalau luwe tinggal makan. Jadi salwa itu juga turunnya itu ketika mereka lapar. Yang luwe turun dulu. Gitu ya. Nanti disimpan rusak. Ini jika loro. Jadi saya nggak mau di sini tinggal disimpan ya. Di lemari es misalnya kan ya. Teman-teman naik kulkas gitu. Pokoknya simpan itu rusak nanti. Banyak keluar nih, turun lagi. Itu subhanallah, luar biasa ya. Jadi yang diberikan Allah kepada Bani Israel itu luar biasa. Kenikmatan yang banyak. Berikutnya surat apa ini? Al-A'raf 180 ya. Wa dzallalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlim. Ayatnya hampir sama dengan yang tadi. Dan kami naungi mereka dengan awan. Bagaimana alaikumul ghamam wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Sama ya. Kepada mereka itu manna dan salwa. Kulu min thayyibat, makanlah dari makanan yang baik yang kami rezekikan pada kalian. Thayyibat ma razaqnakum wa ma zalamuna, dan mereka tidak menzalimi kami, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maksudnya zalim di sini itu tidak syukur tadi loh ya. Dikasih makanan yang luar biasa gitu tidak bersyukur. Malah jalan macam-macam, jalan timun, jalan kacang, jalan itu loh. Padahal itu sudah paling bagus, makanan paling bagus. Imbang sedikit ya, imbang sedikit. Sebenarnya kalau menurut dokter, daging kambing itu makanan yang baik jadi. Cuman masalahnya wong Jawa ini nek maam daging kambing itu ora iso, daging tok atau ora iso. Gitu ya. Biasanya pesen nganggo macam-macam, nganggo santen, nganggo iki, nganggo kae, dadine niku lho masalah. Ukur ambene niku sing marahi niku. Jadi nek pedus tok ngono ya, pedus dibakar kan dikasih garam atau kasih bumbu ya enggak masalah. Bakar atau dipanggang atau digoreng atau di apa itu sudah baik. Tapi masalahnya ini wow, tambahin macam-macam, nah macam-macam itu yang jadi masalah. Gitu ya. Biasanya nek lawe daging kambing imbu, mana ya? Goreng dari akal kan itu salah. Bukan kok daging kambingnya sebenarnya enggak. Sebenarnya gitu ya sebenarnya, wallahu alam bisawab. Baik, balik sini ya. Mana dan salwa adalah makanan terbaik, akan tetapi Bani Israel tidak puas dengan itu sehingga mereka meminta variasi makanan. Nah sebenarnya permintaan variasi itu menjadikan mereka menjalani hidup lebih susah.
Maka inilah yang disebut dengan menzalimi diri sendiri. Wis dikai panganan sing paling apik ya, golek sing liyane. Golek sing liyane padahal luwih elek tinimbang kuwi. Itu kan seger-seger nang tempe nganggo timun, nganggo bawang kan gitu toh. Maunya gitu. Padahal itu sudah paling bagus. Dari langit toh. Makanan dari Allah yang paling apik kan. Tidak terima lah, karena tidak terima malah jadi susah dewe. Goro-goro dikaringi sing apik, sing halal, sing thayyib enggak mau atau kurang, rasa kurang, golek-golek liyane sedane malah kosong. Kosong jadi itu nandur gitu ya, karena maunya makan yang kayak gitu enggak ada yang ditandur, nandur. Nanti harus ngopain sih, kan gitu. Dan tadi begitu luwe datang makanannya, tidak usah nunggu. Kalau mereka lapar, makanannya datang. Maka ini pelajarannya ya, manusia kadang-kadang atau seringkali tidak mau terima dengan pemberian Allah untuk dirinya. Nah, ini penting ini. Padahal Allah memberikan yang terbaik untuk dia bila dia beriman kepada Allah. Sebenarnya ini kita itu kan diberi makanan yang halal ya. Ini halal kan akeh kan. Lah kok dadak ini kok neko, golek sing haram niku. Wong sing halal kan buang itu. Pokoknya ada makanan tidak ada dalil yang mengharamkan, berarti halal. Untuk mau. Cuman kata-kata tidak ada niku nek di sinau lho kowe. Nek sinau ora ning kabeh. Kabeh lho, tapi ora halal. Mau Qur'ane ning baru tau ngaji yo, ora ngerti babi haram. Gitu loh ya. Makanya ngaji biar tahu yang haram itu yang mana. Jadi contohnya nanti prinsipnya semua makanan halal kabeh kecuali saya dilarang. Lho kan ngoten. Ning masalah yang menungso niku kurang gawean. Apa? Babi kan haram ya, tapi haramnya ini halal kabeh itu. Makanan-makanan yang lain banyak yang halal. Terus babinya disiko sithik. Campur kene kene, campur kene kono, campur kene kono. Dadi melu haram no. Gitu loh masalahnya. Lemak babi dipakai untuk masak. Nanti apalagi minyaknya dipakai untuk bikin ini, bikin itu. Jadinya haram. Bukan asal barangnya haram, tapi barangnya halal dicampur dengan yang haram. Karena sudah nyampur ya, bisa dipisah. Ya haram begini. Nah, gitu ya. Itu manusia itu kadang atau sering begitu. Jadi kasus Bani Israil ini jadi pelajaran bagi kita. Bersabar dan bersyukur adalah sikap pokok yang harus dimiliki orang Islam. Sabar, syukur. Kalau tertimpa madorot, sabar. Tertimpa kebaikan, bersyukur, gitu. Nek, napa? Sembuyane Persis niku, Persis ta. Pak Sopati ya, Pak Sopati niku napa niku? Supporter. Kemudian supportere apa niku Bal-balan Solo. Ini dari supportere Persis. Sembuyane jane apa? Menang ora umum, kalah ora ngamuk. Jadi ini ngoten. Ning faktane menang umum kalah ngamuk gitu. Gitu. Anda kira-kira sama Jogja, sama Sleman itu ya. Gara-gara itu gitu loh. Gara-gara kalah tak terima bahwa menang kemaki ya. Menang kemaki saya musuhnya lesu. Aduh gitu. Nanti menang kalah ngamuk ya, batu bener kan gitu tuh ya. Jadi kita ini kalau jadi orang Islam, kalau mendapatkan kebaikan, ojo gumedhe, ojo maki. Kalau belum diparingi Allah kok kemaki iki. Kudunya bersyukur, alhamdulillah aku diparingi kesayangan dari Allah. Apa? Bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. Wasyukrulillah. Syukur itu miliknya Allah. Apa? Segala puji juga miliknya Allah. Kan ngoten. Sak kabeh pangalan dono iki kagungane Gusti Allah. Ngoten. Mungkin kena musibah, sakit, apa kehilangan barang, apa kehilangan uang, nggih, dan musibah. Kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kabeh iki kagungane Allah kok. Yen Allah nyuwun Allah nyuwun, Allah ngersake ya disiko.
Ya wes di longgarnya orang nyari Allah. Dan ya, itu kalau orang beriman begitu. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Berikutnya ya, surat nomor ini. Surat Toha. Toha ayat 80. Ya Bani Israel laqad anjaynakum min aduwwikum wa aghnaynakum janbat duril aiman wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi wa yahilla 'alaikum ghadabi wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, qad anjaynakum, sungguh kami telah menyelamatkan kalian. Yakti ingsun Allah wis nyelamatake sira kabeh min aduwikum, dari musuh kalian. Namanya Fir'aun dan tentaranya ya. Wa wa'adnakum, dan kami janjikan kepada kalian janibat turil aiman, janibat sebelah samping gunung, samping gunung yang aiman yang kanan, gunung bagian kanan itu ya, lereng kanan, samping kanannya. Wanazalna, dan kami turunkan, kami turunkan alaikum kepada kalian al-manna wassalwa, manna dan salwa. Kulu, makanlah oleh kalian min thayyibah, dari barang-barang yang baik, ma razaqnakum, apa yang kami rizkikan kepada kalian, kami berikan sebagai rezeki pada kalian. Wala tatghaw, dan janganlah kalian taghaw, melampaui batas. Ya, cara Jawa tokoh ini. Itu tokoh pewayangan sedang tokoh kan nanti. Ayo dari kata-kata tokoh ini melampaui batas. Wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas padanya. Dalam makanan tadi. Ayahillah alaikum ghadabi, maka akan menimpa kalian. Ya hilla ala itu ya, halla ala tapi menimpa, mengenai. Alaikum atas kalian, ghadabi, kemurkaanku, kemarahanku. Kemarahan Allah akan menimpa kalian. Wa may yahlil alaihi ghadabi, dan barang siapa yang menimpa dia ghadabi, kemurkaanku, barang siapa yang ditimpa oleh kemurkaan Allah itu faqad hawa, maka sungguh dia telah menyimpang. Menyimpang, binasa. Dia telah binasa, hancur. Di sini ada kata-kata mana dan salwa juga ya. Jadi Allah memberikan keselamatan kepada Bani Israel dari kejaran Fir'aun ya, yang laut juga Fir'aun itu sekelop, Bani Israel selamat. Terus dijanjikan nanti akan diberi wilayah di sebelah kanan gunung yang disebut gunung itu ya, gunung Sina. Wana zalat yang menurunkan pada kalian itu mana dan salwa di sisi gunung sebelah kanan, maksudnya sebelah kanan Musa ketika dia menerima kitab Taurat. Di Nabi Musa itu dapat kitab Taurat dari Allah. Dia percaya dia ngadep sana ini, misalnya nih, pada sana lah sebelah kanan berarti sebelah sini, sebelah kanannya Nabi Musa. Makanan yang lain, maksudnya makanan yang halal, kulu min thayyibat tadi lah ya. Makanan yang baik itu makanan yang halal. Yang dimaksud dengan melampaui batas pada ayat ini adalah mengkafiri atau mengingkari ayat, mengkafiri ayat, namanya melampaui batas. Melampaui batas juga dimaknai dengan menyimpan makanan untuk esok hari. Besok itu namanya melampaui. Wa qala Mujahid berkata,
Al-manu somroten wasalwa at-toiru. Mana itu somro, makanan yang lengket. Jadi ya, kayak madu tadi ya. Ini lebih putih daripada susu, lebih lezat daripada madu. Sendiri kayak madu, ya. Cairan. Wasalwa itu at-toir, salwa itu burung. Tadi burungnya sudah dalam keadaan mati, mesti dibelah, mesti dipanggang, karena didahar. Mana adalah makanan manis semacam madu, rasanya lebih manis daripada madu, warnanya lebih putih daripada susu. Yang tadi ya, mana juga dimaknai dengan semua nikmat yang dianugerahkan Allah kepada Bani Israel. Jadi mana yamunmu gitu ya, dari kata-kata itu kan ya, itu juga bisa diartikan memberi karunia. Sehingga mana juga diartikan karunia atau nikmat yang Allah berikan, walaupun wujudnya bukan makanan, bukan minuman. Sebagian ulama memaknai begitu. Adapun sawah adalah jenis burung varietas baru, variasi baru. Sawah diberikan sudah dalam keadaan matang, daging burung yang terpanggang siap dikonsumsi. Enak tahu ya? Ada pitik, ada ayam panggang, ayam bakar, ayam goreng, karet dahar, kan penak ya. Tak terima malah, jaluk timun, jaluk kacang, gitu ya. Nah kita sudah diberi oleh Allah agama Islam ini yang paling baik. Kok tidak terima itu loh? Tak terima ya? Yo orang Islam kok ono lho. Ditambahi budaya Jawa itu lho. Itu lho, tak terima tuh. Ketika dari Islam sing paling apik lakoni agama manut karo Allah, manut karo Rasul, wis paling bener gitu lho. Ra trimo. Yo saiki wong akhir ning Jawa ya kudu muri-muri kabudayaan Jawi. Kan ngoten. Sidane mungkin sing dilakoni kabudayaan Jawi bukan agama mboten. Awalnya ngoten, sesuai mboten ngoten. Loh, apakah Islam itu memerangi budaya? Bukan. Tidak memerangi budaya, cuma budaya-budaya yang tidak diridhoi oleh Allah ya ditinggalkan. Contoh. Zaman jahiliyah itu mereka punya budaya yang baik. Contohnya menjamu tamu. Orang jahiliyah niku, nek tamu dijamu. Memang biasa begitu. Apa yang dia miliki disajikan untuk tamunya. Pokoknya tamunya senengannya apa kalau dia punya dikasih. Gitu. Itu termasuk tradisi adat istiadat yang dikukuhkan oleh Islam. Karena ini ngendika man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa yukrim dhaifahu. Kan kata siapa yang beriman pada Allah hari akhir, hendaklah dia nanti malam. Belum itu ya udah. Gitu. Nah itu ditentang oleh Islam. Tawafnya tetap boleh, memang disyariatkan ya, baik waktu umroh maupun waktu haji, ya. Karena syariat itu prinsipnya ada umroh saya tawaf itu, tapi tidak lagi telanjang bulan, panggen, wahai kelamben, ora kok itu. Contohnya nih, gitu. Maka kita juga sama. Kita tidak memerangi budaya Jawa, tidak. Ini budaya Jawa sing keliru ya, sudah dilakoni dong sih. Apa ngarep ya lho. Ngarep teng ndi? Goro Kidul ngono lho. Oh, caos dahar dumateng Nyi Roro Kidul. Nah, gitu tuh kemusyrikan. Dilakoni. Iki ora ning Nyi Roro Kidul ning danyange sendang ora oleh ngono wae. Iki sing gawe rasa sendang iki dicaosi dahar. Dahar apa itu? Sisi nyatanya sosok intek ini berarti dimaafkan lah. Dimaafkan danyang nggak seireng gitu. Kan penungso arah gitu loh ya. Jadi dimakan oleh orang bukan oleh danyangnya, tapi enggak lah. Makan gitu loh ya. Makanya apa namanya kalau yang tradisi yang bertentangan gitu ya jangan dikerjakan. Tapi tidak. Oh, saya punya ajaran sendiri, ajarannya kayak gini. Ya, kok bedane iki, bedane piye? Nek bedane ora bertentangan ya sekian ngono. Nek bedane bertentangan ya sing dienggo iki no. Gitu ya. Kita kayak tadi
cukup dengan Islam ini saja, rasa mulia ini cukup saja, itu yang paling baik. An Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kam'atu minal manni. Kam'ah itu berasal dari manna. Wa ma'uha, dan airnya adalah syifa'un lil ain, obat bagi mata. Kam'ah adalah satu jenis akar yang tidak berdaun, tidak berbatang. Pohon ada akarnya tapi tidak ada daun, tidak ada batangnya. Muncul dari tanah tanpa tanaman, hijau biasa. Menjadi banyak pada masa subur, banyak turun hujan. Kam'ah dijumpai pada musim semi dalam tanah, berbentuk akar bulat, tidak berbatang dan tidak berurat kayu. Warnanya seperti warna debu, jadi abu-abu, gitu ya. Kelabu, abu-abu. Mana dalam hadis ini adalah mana yang diturunkan oleh Bani Israel, atau mana yang bermakna karunia Allah untuk hambanya tanpa bersusah payah. Untuk karunia dari Allah tanpa baca angel-angel gunung. Kam'ah menjadi obat bagi mata, penggunaannya harus sesuai saran medis, gitu. Karena kan kita nggak tahu. Jadi kam'ah itu nanti dideplok gitu ya, ada airnya, keluar airnya itu nanti untuk obat bagi mata, ya, kayak tetes mata kan, kurang lebihnya kayak gitu. Saya sendiri gitu, dari nanti orang kam'ah itu kayak apa? Gambarnya ada, tapi yang Indonesia ini cuma nggak tahu saya. Tapi yang jelas itu yang kita ambil di sini adalah dia berasal dari manna tadi ya, daging buruk kayak mati tadi, yang atau airnya bisa untuk obat bagi mata. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula Bani Israil, kalau bukan karena Bani Israil. Ya orang Bani Israil ngono lam yahbusib ta'am, makanan itu tidak akan membusuk. Jadi yang mana yang busuk ini malah Bani Israil. Kalau bukan karena Bani Israil, makanan tidak busuk. Walam yahnazil lahmu, dan daging juga tidak merusak, tidak jadi rusak, tidak jadi membusuk. Dagingnya orang rusak, tidak berubah baunya. Walaulah Hawa, dan kalau bukan karena Hawa itu garwane kanjeng Nabi Adam ya, Siti Hawa. Lam takun unsa zaujahat dahro, lam takun tidak akan khianat unsa kaum wanita atau perempuan berkhianat kepada siapa? Zaujah, suaminya, adharo, sepanjang masa. Jadi kalau menurut hadis ini ya, itu yang menjadikan makanan busuk itu Bani Israil. Biar itu janjane panganan itu ora gosok itu. Yang dari Bani Israil juga nyimpen mana dan salwa tadi disimpan gitu dan gosok. Tidak makanan itu bisa gosok. Oh gitu ya. Oh, goro-goro Bani Israil, goro-goro ini iya, tapi itu sudah takdir dari Allah. Kesana Allah ngoten gitu loh ya. Hawa adalah makhluk pertama yang berkhianat, yang mengajak suaminya Adam untuk makan buah dari pohon terlarang, gitu kan? Istikandani la taqrabah bisa jarak, kamu jangan dekat-dekat pohon ini. Malah orang tidak malah makan buahnya. Buahnya dimakan. Boro-boro digoda setan ya. Digoda setan akhirnya makan buah dari pohon terlarang itu. Nah, itu yang ngejak begitu itu Hawa. Ngejak Adam gitu loh. Itu yang dikatakan berkhianat di sini adalah begitu. Khianat dalam hal mengajak kepada kemaksiatan. Dosa seseorang akan mengakibatkan keburukan terhadap orang lain. Oleh karenanya setiap orang harus menjaga diri darinya, gitu loh ya. Sehingga melakukan dosa melalui dampaknya sampai dengan kono loh. Hanya hati-hati kita nih. Hati-hati kita mendidik anak-anak didik kita. Jadi guru hati-hati dijagi. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, melayu.
Jane kakak ini orang laki-laki kencing berdiri itu tidak haram, bukan haram. Terus kalau orang mengatakan makruh gitu ya, makruh pasti tidak disarankan, tapi tidak haram. Tetapi kalau orang kencing dengan berdiri, muridnya weruh, ini kencing ngasih itu, sebenarnya muridnya pipisnya melayu, tidak. Oh, diajari ada kok, betul ya. Makanya ini saja tidak dosa, ini bukan dosa. Itu dampaknya bisa begitu. Apalagi kalau ini dosa. Jadi, kalau gurunya saja yang jauh sejak yang nah muridnya kayak mau apa, gitu ya. Jadi, tidak tahu guru-guru sekarang ini apa masih terjaga atau tidak, saya tidak tahu. Sama saya dulu sekolah itu ada guru-guru yang begitu itu ada. Negeri, guru negeri, bukan lembaga Islam di sekolah-sekolah negeri. Jadi maaf, gurunya itu berbuat tidak patut gitu loh ya. Entah dengan omongan, entah dengan apa. Itu gurunya saja kayak gitu ya, muridnya kayak ngomong. Bukan gitu tuh ya. Makanya harusnya tidak begitu. Hadis ini bukan untuk memburukkan Bani Israil dan Hawa karena mereka berbuat karena ketetapan Allah. Mereka berbuat begitu juga karena ketetapan Allah. Hadis ini untuk mengingatkan semuanya, gitu loh. Karena orang yang bisa berkhianat itu adalah orang yang dekat dengan yang dia khianati kan gitu kan. Tadi ini kenal orang, Arab khianat dia percaya orang kan. Justru karena cegah dipercaya iso khianat. Makanya hati-hati dengan itu keadaan itu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kan ada ayatnya ya. Orang-orang yang beriman sesungguhnya sebagian, tidak semuanya, sebagian dari istri kalian, anak kalian itu jadi musuh bagi kalian. Maka waspadalah terhadap mereka. Fahdharuhum gitu ya. Jadi banyak yang jatuh gitu, artinya jatuh oleh istrinya, oleh anaknya gitu. Jadi dimulai oleh anak, bapaknya tidak punya, tapi misalnya anaknya terus digolek-golek tidak nih unjang malang, gampangannya gitu. Jadi apa sih bisa disiko, padahal haram, padahal dosa, padahal korupsi, dilapor juga karena untuk anaknya tadi, kan gitu tuh ya. Maka itu jadi fitnah gitu. Atau istri juga begitu sama. Jadi kalau istri ini bisa jadi fitnah bagi suami, maka suami juga bisa jadi fitnah bagi istri kan. Pada-pada tak ya? Orang dekat pada-pada sejak itu. Makanya kita menjaga diri. Ada pertanyaan? Masih ada satu lagi saya ingin. Kita cukupkan di sini aja dulu ya. Nanti bisa dibaca sendiri yang terakhir ini dari Ikrimah ini. Kalau ada pertanyaan kita akhiri sampai di sini dulu. Kalau kau ada, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah.